Gunung api Dukono kembali erupsi. Pemprov Maluku Utara targetkan 14% penurunan angka stunting. Pembelajaran tahun ajaran baru di Sofifi dimulai. Selamat malam pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Rabu 10 Juli 2024 bersama saya Megumi Nayoan. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan beragam informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami dan inilah berita selengkapnya dalam Maluku Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Gunung api Dukono di Kecamatan Tobelo Utara, Halmahera Utara kembali erupsi. Erupsi terjadi Selasa kemarin sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Timur. Gunung Dukono yang terletak di Pulau Halmahera, Maluku Utara mengalami erupsi yang memuntahkan abu vulkanik setinggi 1,5 km dari kawah aktif gunung berapi tersebut. Erupsi terjadi pada Selasa sore pukul 16.25 waktu Indonesia Timur dengan amplitudo maksimum 7 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 15 detik. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gunung Dukono, saat ini masih berstatus waspada atau level 2. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang, Warirang di dalam radius 3 km. Selain itu, PVMBG juga merekomendasikan masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik. Gunung Dukono memiliki ketinggian 1.335 meter dari atas permukaan laut. Permukiman terdekat berada pada jarak 11 km dari puncak gunung api tersebut. Gunung Dukono berada sekitar 14 km di sebelah barat daya kota Tobelo yang merupakan wilayah dengan pemukiman paling padat di Halmahera Utara. Aktivitas letusan Gunung Dukono adalah hal yang biasa bagi penduduk setempat, mengingat sejarah panjang letusan menerus dari gunung api tersebut. Karakteristik erupsi gunung api tersebut bersifat eksplosif dan efusif yang menghasilkan abu, lontaran batu pijar, aliran piroklastika, dan aliran lava. Dari Sofifi Maluku Utara, Henry Nanlohi, Novia Suryani melaporkan. Keluarga memegang peran penting dalam penanganan dan pencegahan stunting dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan stimulasi yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Stunting saat ini menjadi masalah krusial yang dialami oleh balita. Salah satu masalah gizi ini bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi warga. Peran keluarga sangat penting dalam mencegah stunting, diantaranya dengan menjaga pola makan bergizi, mendukung pemberian ASI eksklusif 6 bulan, memantau tumbuh kembang anak dengan mengikuti posyandu, menjaga kebersihan lingkungan, dan paling penting menjaga kesehatan anak mulai dari usia dini, remaja, hingga sebelum memasuki masa pernikahan. Keluarga menjadi pilar utama suksesnya pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini disampaikan Koordinator Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara. Kita harus berkaca pada konsep kolaborasi pentahelix, di mana di sana ada 5 unsur yang terlibat di dalam percepatan penurunan stunting atau program penurunan angka stunting di Provinsi Maluku Utara. Salah satu di dalamnya adalah pemerintah, jelas, tapi di sisi yang lain ada juga masyarakat yang juga memiliki peran di situ, peran penting sebagai keluarga sasaran. Oleh karena itu maka
saya sebagai koordinator Satgas Stunting Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat, terutama dalam persoalan perubahan pola perilaku. Jadi terkait dengan keterpaparan asap rokok itu juga menjadi masalah stunting, dan penyumbang angka stunting tertinggi itu juga menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah pola asuh, lalu kemudian sanitasi, lingkungan yang bersih dan lain-lain. Oleh karena itu maka tumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan yang sehat dan menciptakan kondisi keluarga yang sehat itu menjadi kunci utama dalam pencegahan stunting, karena organisasi terkecil di pemerintahan itu adalah keluarga. Karjonalu menambahkan bagi ibu hamil harus memastikan makanan yang dikonsumsi bergizi untuk bisa mencegah stunting pada anak, agar anak yang dilahirkan nanti tidak kekurangan protein atau penyakit kronik. Selain itu, dukungan keluarga secara mental dan finansial juga menunjang penanganan stunting secara spesifik. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan penurunan angka stunting secara menyeluruh hingga 14%. Upaya ini menyesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Sustainable Development Goals. Upaya penurunan stunting terus dilakukan menuju generasi emas 2045. Target prevalensi stunting tahun 2024 yang digaungkan Presiden Joko Widodo untuk seluruh wilayah di Indonesia yakni 14%. Sehingga pemerintah Provinsi Maluku Utara pun melakukan intervensi fisik dan intervensi spesifik dalam rangka penurunan angka stunting. Penanganan stunting efektif dilakukan mulai dari remaja dan sebelum memasuki masa pernikahan dengan memastikan kesehatan fisik. Terutama pada ibu hamil harus rutin memeriksakan kondisi kehamilan di posyandu dan puskesmas. Sehingga upaya pentahelix antar stakeholder terkait untuk menguatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer dilakukan guna menekan angka stunting. Jadi kita kan memang punya satgas yang kemudian selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, gitu ya. Kita kemarin kan ada beberapa daerah yang dapat penghargaan karena penurunannya sangat signifikan. Meskipun sampai saat ini kita juga masih berada pada posisi rata-rata nasional ya, bahkan sedikit di atas nasional, gitu. Namun penurunan kita cukup signifikan dari 26 sekian menjadi 23. Itu cukup baik penurunannya. Kita berharap bisa lebih turun lagi karena sebenarnya target nasional itu sesuai dengan SDGs itu kan harusnya 14%. Kita masih berada pada 23%, sehingga kita berharap bahwa semua pemerintah provinsi yang membidangi upaya-upaya penanganan stunting itu bisa bahu-membahu untuk melaksanakan itu, ya. Jadi bahwa stunting ini kan kita kalau berpikir pertama kan hanya berpikir gizinya anak, tapi sebenarnya juga harus gizinya ibu yang melahirkan anak itu. Kemudian kita harus melebar lagi kepada lingkungan dari masyarakat secara keseluruhan, air bersih dan segala macam. Jadi otomatis stunting itu sebenarnya bukan hanya persoalan penambahan gizi, tapi juga persoalan penyiapan lingkungan secara keseluruhan agar supaya lingkungan yang sehat yang bisa secara umum bisa mengantisipasi. Tapi memang kalau cepatnya adalah peningkatan gizi. Samsudin Kadir menambahkan, dampak stunting sangat signifikan bagi pembangunan daerah, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Jika banyak warga mengalami stunting, maka pembangunan dan persaingan SDM dapat tertinggal, sehingga hal ini penting diperhatikan oleh seluruh pihak, terutama masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Usai mengadakan penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah kini sudah memulai pembelajaran untuk tahun ajaran 2024-2025. Salah satunya SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi yang di tahun pertama ini menargetkan sejumlah program unggulan seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan tahfiz Quran. Proses belajar pada tahun ajaran baru kini dimulai sejak awal Juli 2024, usai berakhirnya masa penerimaan siswa baru. Salah satu sekolah yang tampak memulai aktivitas belajar mengajar di sekolah yakni SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi. Di tahun pertama ini, SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi mendorong program unggulan sekolah yakni pemantapan mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, serta tahfiz Quran.
Kini pihak sekolah telah menyiapkan kurikulum terpadu yang terdiri atas kurikulum Diknas dengan mata pelajaran pada umumnya dan kurikulum sekolah IT berbasis Islam. Selain itu, siswa pun dapat mengikuti ekstrakurikuler seperti hafalan Quran dan kemahan untuk membentuk karakter disiplin bertanggung jawab siswa. Kehadiran SMA Islam Terpadu pun bertujuan menciptakan generasi yang toleran terhadap sesama. Saat ini yang pertama, siswa yang sudah terkumpul, yang sudah mendaftar sekitaran ada 10 orang. Target kami 15. Karena memang di tahun pertama ini kita nggak terima banyak-banyak. Karena demi untuk merealisasikan 3 program tadi, yaitu bahasa Inggris, Arab, dan tahfiz Quran. Mekanismenya seperti sekolah-sekolah yang lain, yaitu syarat-syaratnya ijazah dan yang lain-lain, foto, setelah itu sudah bisa masuk ke SMA IT Saful Khairat Sofifi. Kurikulum ada 2, ada kurikulum Diknas, kurikulum sekolah IT berbasis Islam. Kalau yang kurikulum umum yaitu sudah kita ketahui bersama, ada matematika dan yang lain-lain. Kemudian ada kurikulum IT Islam terpadunya, ada bahasa Arab, kemudian juga ada mata pelajaran Islam khususnya. Yang pertama untuk siswa, berharap ke depan mereka ini bisa menguasai bahasa Inggris dan juga bisa bekerja. Sehingga setelah lulus dari sini tidak menganggur. Yang pertama, yang kedua, untuk orang tua siswa, kami berharap kepada mereka supaya bekerja sama dengan kami para guru, karena pendidikan itu tidak akan terrealisasi dengan baik kalau tidak ada kerjasama antar pihak sekolah dan orang tua murid. Adapun pemerintah, kami berharap agar mensupport dari sisi dana, mungkin dana BOS dan yang lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan lancarnya pendidikan kami. Fasilitas belajar telah disiapkan untuk mendukung proses belajar mengajar seperti kelas, proyektor, pembelajaran berbasis IT, dan tempat olahraga. Untuk itu diharapkan upaya pendidikan ini dapat didukung oleh siswa, orang tua, hingga pemerintah lewat support dana untuk menunjang kelancaran pendidikan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Lembaga pendidikan memegang peranan strategis dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Lalu seperti apa peranan dan pola pendidikan yang dilakukan di SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi dalam pengembangan pengetahuan dan karakter generasi muda Islam? Berikut kita ikuti dialog singkat bersama dengan Kepala SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi, Udin Sehe, MPD. Salam jumpa pemirsa dialog singkat TVRI Maluku Utara kali ini kembali hadir menyapa Anda bersama saya Megumi Nayawan. Pemirsa, tentunya pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya juga turut bermuara pada pembangunan daerah bahkan pembangunan nasional. Dan lembaga pendidikan menjadi wadah untuk membekali generasi muda baik dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan pun akhlak, kepribadian, dan karakter. Lantas seperti apa pola pendidikan yang diberikan di SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi? Bagaimana proyeksi ke depan terhadap generasi muda Islam yang ada di tempat ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala SMA IT Saful Khairat Sofifi, Bapak Udin Sehe, MPD. Salam jumpa Pak Udin. Baik, terima kasih. Salam jumpa juga. Oke, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat dan baik tentunya ya. Dan tentunya pemirsa kita akan banyak mencari informasi ya dari Pak Udin ini terkait dengan bagaimana pola pendidikan yang ada di SMA Ilmu atau SMA Islam Terpadu ini. Namun sebelumnya tentu ada hal yang mendasari atau melatari kenapa sampai kehadiran dari SMA IT Saful Khairat ini harus ada di Kota Sofifi. Bagaimana Pak? Ya, jadi sekolah ini berdiri berawal dari pemikiran dan keprihatinan daripada pengurus Masjid Saful Khairat terkait dengan generasi muda yang dari keseharian yang mungkin jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Untuk itu dari pengurus mencoba untuk menggagas sebuah sekolah yang nantinya bisa memberikan nuansa baru terkait dengan di mana penerapan keislaman itu menjadi kental di generasi muda kita saat ini. Untuk itu dari ide-ide dan gagasan itu maka kami pengurus
Saful Khairat mencoba untuk mendirikan satu sekolah yang nantinya berkolaborasi dengan kurikulum nasional saat ini. Jadi tidak hanya di bidang agama, tetapi juga berkolaborasi dengan kurikulum nasional yang ada saat ini. Tapi ini kami perbanyak adalah muatan-muatan keagamaan. Ya, jadi ada beberapa yang menjadi keunggulan di sekolah kami yang kami coba untuk menggagas di tahun pertama ini atau awal berdirinya ini. Yang pertama adalah terkait dengan penguasaan bahasa Arab, kemudian penguasaan Al-Quran atau hafiz Quran, menghafal Al-Quran, kemudian bahasa Inggris, kemudian dikolaborasikan juga dengan pengetahuan umum, ya matematika, IT juga harus dikuasai oleh peserta didik. Itu yang menjadi landasan kami, bagaimana kami mencoba membangun daripada sebuah sekolah yang baru. Baik, nah lantas pola pendidikan seperti apa yang diterapkan di SMA IT Saful Khairat ini, apalagi melihat tantangan saat ini sudah semakin mendesak begitu Pak ya di era revolusi industri Pak? Ya, dari sisi pembelajaran mungkin mirip saja dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya, tetapi ada ciri khas tersendiri ya dari SMA Saful Khairat. Yang pertama mungkin kami mencoba mendidik lebih secara personal kepada peserta didik, jadi nantinya mereka bisa menguasai ilmu yang nanti diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajarkan daripada materi kepada mereka. Jadi awalnya mereka harus menguasai dulu dasar-dasarnya, setelah itu baru ada pengembangan. Jadi misalnya di semester pertama ini, bagaimana peserta didik misalnya di bahasa Inggris, mereka harus bisa setidaknya bisa berbicara dalam kesehariannya, walaupun masih dari sisi tata bahasanya belum terlalu mereka kuasai, tetapi setidaknya dalam percakapan sehari-hari itu sudah bisa. Ini awal untuk bagaimana mereka bisa menguasai bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Demikian juga hafalan. Ya mungkin dari SMP sudah ada 1-2 juz yang mereka sudah hafal, ini terus dilanjutkan. Dan target kami adalah bagaimana setelah mereka selesai dari SMA Saful Khairat ini minimal 5 juz untuk bisa menghafal daripada Al-Quran. Ya, demikian. Baik, di samping itu berarti tetap dikolaborasikan dengan kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia saat ini, begitu Pak ya? Oke, nah lantas dari tenaga pendidik ini juga memegang peranan penting Pak. Bagaimana untuk kesediaan atau ketersediaan dari tenaga pendidik yang ada di SMA IT Saful Khairat ini? Ya, awalnya adalah yang menjadi tenaga pendidik utama adalah dari pengurus Saful Khairat yang punya kompetensi, yang memiliki penguasaan di bidangnya masing-masing. Misalnya yang menguasai bahasa Arab, kemudian yang menguasai bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini juri nasional, ya. Kemudian yang bahasa Arab ini, ya ini baru sementara menyelesaikan pendidikan di luar negeri di Malaysia. Kemudian yang satu juga dari Al-Azhar. Ini kemudian dipadukan dengan Bapak Ibu guru yang ada di dataran Sofifi ini. Dan itu kami harapkan ke depannya anak-anak punya penguasaan ilmu pengetahuan ini jauh lebih meningkat. Oke, baik. Nah lantas ini proyeksi ke depan tentu sudah disiapkan ya bagi para peserta didik yang saat ini menempuh pendidikan. Barangkali ketika mendengar SMA Islam Terpadu yang ada di benak masyarakat bahwa lulusannya nanti akan bergelut atau berkarya hanya di bidang keagamaan saja. Nah apakah hanya seperti itu atau bisa berkarya di bidang lainnya Pak? Jadi pada dasarnya adalah kami mencoba menawarkan ini kepada orang tua dan peserta didik sehingga nanti mereka tidak hanya menguasai bidang agama saja sebenarnya. Jadi mereka nanti selesai dari sini mungkin bisa berkeinginan sekolah di luar negeri ya, seperti teman-teman kami yang punya jaringan ke sana ya, jadi mereka bisa ke Al-Azhar. Ada pengajar yang dari Al-Azhar mencoba untuk bekerja sama dengan Al-Azhar. Kemudian pengajar dari Malaysia bisa bekerja sama. Kemudian ketua DKM punya jaringan yang luas. Dan ini anak-anak bisa sekolah atau mungkin bisa juga bekerja di luar negeri. Apalagi sekarang ini beasiswa di luar negeri ini banyak ya ditawarkan. Tetapi yang menjadi hambatan utama ini
adalah penguasaan bahasa. Ya, jadi penguasaan bahasa ini yang menjadi kendala utama anak-anak kita setelah mereka selesai daripada sekolah umum maupun di perguruan tinggi, tapi tidak bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri. Maka ini kami mencoba untuk memutuskan mata rantai ini dengan bagaimana menghadirkan guru-guru yang mencoba di awal ini ya penguasaan bahasa ini sehingga nanti mereka bisa melanjutkan pendidikan tingginya di luar negeri atau bisa bekerja bahkan di luar negeri. Oke, baik. Nah, apakah juga disiapkan ini pengembangan untuk ekstrakurikuler mereka? Karena pasti selain dari sisi akademik, para generasi muda ini juga pasti punya minat dan bakat di bidang-bidang lainnya, olahraga mungkin atau kesenian. Nah, bagaimana? Ya, jadi selain pembelajaran di dalam kelas atau di ruang-ruang kelas bersama dengan guru bidang studi masing-masing, tetapi kami juga mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah seperti pencak silat, tenis meja, kemudian nasid, ya, yang sekarang ini mungkin hampir tidak dikuasai oleh terutama generasi Muslim. Ini yang menjadi budaya mungkin di Arab, tetapi ya generasi Muslim juga kita bekali ini setidaknya salah satunya seperti kesenian nasid. Kemudian mereka juga di bidang akademik OSN, ya. Jadi ini juga kami berupaya untuk merangkul guru-guru yang punya penguasaan dan bisa mendidik anak-anak kita sehingga nanti bisa tampil juga di lomba-lomba yang bertaraf provinsi bahkan di tingkat nasional. Ini upaya kita ke depan. Oke, baik. Nah, lantas tentunya tidak lengkap rasanya jika pihak sekolah hanya bekerja sendiri. Perlu adanya sinergitas bersama dengan pihak lainnya, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Sejauh ini Pak, bagaimana kolaborasi dan sinergitas dari pihak sekolah bersama dengan pihak lainnya untuk tentunya mengembangkan sekolah ini, Pak? Ya, awalnya adalah kami mencoba bekerja sama dengan pihak orang tua. Karena orang tua ini menjadi penopang utama untuk sekolah kita. Kemudian kami juga mencoba bekerja sama dengan, ini awal ya rencana kami ke depan ini untuk bekerja sama dengan beberapa dinas terkait sehingga nanti baik dari sisi kegiatan pembelajaran di sekolah maupun pembiayaan di SMA Saful Khairat ini ya bisa di handle langsung oleh pihak sekolah tanpa membebani terlalu besar untuk orang tua kita. Itu mungkin. Baik, dan yang terakhir mungkin Pak, apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri untuk sekolah IT ini? Ya, harapannya semoga yang pertama terkait dengan siswa-siswa kita ini, mudah-mudahan setelah mereka selesai dari SMA Saful Khairat ini, mereka punya pengetahuan dasar terkait dengan mungkin bahasa, kemudian penguasaan Al-Quran, ditambah dengan berkolaborasi dengan pengetahuan umum matematika dan matematika, fisika, biologi dan sebagainya. Ya, setidaknya ini bisa ditularkan di masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana menjadi bekal mereka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Baik, terima kasih banyak Kepala SMA Islam Terpadu Saful Khairat Sofifi, Bapak Udin Sehe MPD yang boleh berbagi tentunya bersama dengan pemirsa TVRI Maluku Utara. Semoga sukses selalu Pak, dan tentunya kita berharap generasi muda selanjutnya ini bisa melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan bangsa dan juga daerah. Dan pemirsa, demikianlah dialog singkat kami bersama dengan Kepala SMA IT Saful Khairat di Sofifi. Tentunya menjadi harapan kita bersama dunia pendidikan dapat terus maju dan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian untuk dialog singkat kami dan saksikan dialog singkat pada edisi selanjutnya. Pemirsa, kini kami ajak Anda menyaksikan informasi dalam segmen Klik Sulampa. Berita yang kami himpun dari Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan pesawat Smart Air PKSNH yang membawa 5 penumpang di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Adi Prabowo menyebutkan penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kabid Humas menjelaskan penembakan terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Tembakan tersebut mengenai bilah baling-baling pesawat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski tertembak di bagian baling-baling, pilot pesawat memutuskan untuk tetap mendarat di Bandara Sinak dan selanjutnya menunggu situasi aman untuk kembali ke Nabire. Di waktu yang sama, kelompok kriminal bersenjata melakukan tembakan ke arah pos gudang logistik Yonif 751, namun berhasil dibalas oleh anggota sehingga terjadi kontak tembak. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian timur. Kejadian penembakan terhadap pesawat milik maskapai Smart Air bernomor lambung PKSNH yang terbang dari Bandara Nabire dan menuju ke Sinak. Di ujung bandara terjadi penembakan yang mengakibatkan baling-baling pesawat tersebut terkena tembakan sebanyak 2 kali. Pesawat yang mengangkut 5 orang penumpang semuanya dalam keadaan selamat dan berhasil landing dengan aman di Bandara Sinak. Beni menegaskan aparat keamanan terus berupaya untuk menindak para pelaku dan memastikan keamanan di wilayah tersebut. Audi Rampengan, TVRI Papua melaporkan. Pemirsa, kini kami ajak Anda melihat informasi perakiraan cuaca Maluku Utara untuk edisi 11 Juli 2024 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Maluku Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan program acara aksi yang berjudul Sang Jualan dalam Bingkai Semandu. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat menyaksikan dan sampai jumpa.